Halo, perkenalkan nama saya Alfonsius Andian Goa, NIM 211300338, kelas B, Teknik Informatika 2023. Jadi di video kali ini saya akan melakukan presentasi terkait dengan ujian akhir semester di mata kuliah bisnis. Jadi dalam ujian semester kali ini, kami diminta untuk membuatkan satu aplikasi atau satu website yang di dalamnya terdapat ERP, Enterprise Resource Planning, kemudian CRM, dan SCM. Jadi langsung saja saya mulai presentasinya. Jadi di sini kami dari kelompok kami membuat uh, usaha yaitu madu alekot dengan memanfaatkan produk madu yang ada di Pulau Timur khususnya di Ampoang untuk kemudian kita pasarkan melalui aplikasi dengan sudah menetapkan beberapa prinsip-prinsip bisnis yaitu dari enterprise resource planning, kemudian masuk kepada supply chain management dan customer relationship. Jadi tentang produk kami, madu alekot, menjelaskan sedikit terkait dengan nama madu alekot ini. Madu alekot dalam bahasa Dawan adalah simbol kebaikan alami dan keindahan alam dalam kehidupan. Di dalamnya terkandung filosofi kebaikan yang terdapat dalam alam seperti madu yang memberikan manfaat bagi manusia sebagai organisasi yang mengadopsi nilai-nilai madu alekot ini dalam aspek aktivitas kami. Komitmen untuk memberikan kebaikan dan keindahan dalam produk dan layanan kami, serta mengajak semua untuk bersama-sama merasakan dan menyebarkan pesan kebaikan di dalam dunia ini. Dan juga salah satu kebanggaan bagi kami orang Timur adalah madu alekot ini atau madu itu sendiri merupakan andifel atau dalam bahasa Dawan dalam bahasa Indonesia artinya anak perempuan sendiri, sehingga mendapatkan posisi yang begitu istimewa dalam keluarga dalam suku Dawan Timur sendiri. Makna dari logo, warna kuning ini melambangkan kebahagiaan, keceriaan, kemudian vitalitas atau kepentingan ya, sesuatu yang penting. Dalam konteks ini madu alekot menggambarkan suatu yang kebahagiaan yang dihasilkan dari produk madu ini sendiri. Seekor lebah ini menggambarkan keberadaan lebah dalam logo ini memberikan satu warna atau memberikan satu pesan kerjasama diperlukan untuk menghasilkan madu. Kemudian lebah juga dapat melambangkan kebijaksanaan alam dan kemampuan untuk mengekstrak kebaikan dari alam dengan bijak. Kemudian tetesan nektar itu memberikan simbol langsung dari produk utama yaitu madu. Ini menunjukkan kualitas dan kesegaran produk yang ditawarkan oleh madu alekot. Kemudian kata alekot sendiri itu mengidentifikasi produk ini dengan nama madu alekot sendiri, filosofi yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian segi 6 ini bukan hanya bicara soal estetika atau keindahan, tetapi menggambarkan keseimbangan antara nilai-nilai yaitu nilai alam dan manusia itu sendiri. Kemudian produk yang kami jual di dalam madu alekot sendiri ada beberapa produk. Yang pertama, madu alekot kayu hitam merupakan salah satu produk yang diambil nektar madu itu dari kayu hitam, dan kayu hitam ini merupakan tumbuh-tumbuhan subur yang tumbuh di wilayah timur atau di wilayah Ampong sendiri. Kemudian ada madu alekot batu gunung, ini sama juga madu yang diambil dari Ampong, kemudian tapi perbedaannya madu ini tidak bersarang di kayu tetapi bersarang di batu, sehingga nektar-nektar yang dihasilkan itu dia lebih warnanya lebih kuning, kemudian cita rasanya khas dan putih yang melimpah. Kemudian ada madu kayu putih, ini merupakan satu produk dengan rasa yang lumayan ada sentuhan pedas ringan, dan kemudian dia memiliki manfaat yang baik untuk tubuh. Kemudian ada madu kayu kuning, itu merupakan kualitas tinggi, kemudian dia memiliki cita rasa yang unik, memberikan nuansa kayu kuning. Dalam produk ini menghasilkan standar kemurnian yang tinggi yang digunakan dalam berbagai cara tersebut. Ini merupakan laporan keuangan dari madu alekot dengan uraian seperti berikut. Di tanggal 1 Juli 2023 ada stok madu alekot kayu hitam sebanyak 12 botol.
di tanggal 7 tanggal 2 bulan Juli 2023 ada stok madu kayu putih sebanyak 12 botol. Kemudian di tanggal 3 bulan Juli 2023 terdapat madu kayu kuning 12 botol. Dan di tanggal 6 ada madu batu gunung dengan jumlah 12 botol. Harga satu di sini bisa dilihat. Untuk madu kayu hitam 100.000, madu kayu putih 80.000, madu kayu kuning 80, dan madu batu gunungnya 150.000. Dengan total harganya sekian ya, 1.700, 960, 960 dan 1.800. Kita lanjut, inilah untuk laporan tahunan. Jadi stok awal yang saldo awal yang kami buat itu kami mulai untuk mengumpulkan saldo awal itu di tanggal 1 bulan 3, karena madu alekot atau madu sendiri di Ampoang itu biasanya mulai dijual atau mulai dipanen di bulan-bulan tersebut, 1 bulan setelahnya biasanya. Nah, saldo atau uang yang kami sediakan awal itu sebanyak 5 juta untuk saldo awal di tahun 2023. Kemudian di tanggal 6 ini kita sudah selesai untuk melakukan pembelian bahan baku dengan pengeluaran sebanyak 3 juta. Dan saldo dikurangi 3 juta, jadi 2 juta sana pembelian madu. Kemudian transportasi dari Ampoang menuju Kupang 100.000. Kemudian pembuatan kemasan madu itu 200.000, itu meliputi botol dan label. Kemudian pencetakan brosur itu sama 200.000. Penjualan bulan Juni itu mencapai 500.000. Kemudian penjualan bulan Agustus mencapai 100.000. Penjualan bulan September itu mencapai 100.000. Sehingga total yang dihasilkan saldo awal ditambah dengan saldo akhir itu baru mencapai 2.200.000. Itu merupakan penghasilan kotor dan belum melebihi modal yang kami keluarkan. Sehingga dibutuhkan untuk peningkatan terhadap penjualan di bulan selanjutnya. Sedangkan untuk bulan November dan bulan Desember sendiri, bulan November itu belum ada pencatatan karena masih terkendala beberapa hal. Kita lanjut. Kemudian bagaimana penerapan ERP, CRM, dan SCM? Fitur yang ada dalam website yang kami buatkan dan akan kami lakukan demonstrasi sebentar itu, di dalam Enterprise Resource Planning terdapat stok madu yang mencakup manajemen persediaan yang ada dalam bagian dari proses bisnis yang terintegrasi dari Enterprise Resource Planning itu sendiri untuk mengelola aset dan persediaan perusahaan. Kemudian terdapat laporan keuangan yang terdapat juga dalam kategori ERP, Enterprise Resource Planning, atau melakukan pengumpulan data untuk melakukan perencanaan selanjutnya itu. Ini kan kemudian mencakup modul akuntansi, manajemen keuangan seperti saya bahas tadi, yang digunakan untuk menghasilkan laporan keuangan. Kemudian fitur staff, ini manajemen untuk mengelola data staf, gaji, kerja, informasi, dan karyawan sebagainya. Tapi dalam penerapan ERP yang kami buat ini, dia hanya memilih staf favorit ya. Staf favorit ini dalam arti bahwa staf yang berhasil melakukan penjualan terbanyak dari madu alekot. Jadi untuk saat ini staf kami sendiri baru 2 orang, tapi pengembangan ke depan masih terus berjalan. Kemudian pengelolaan pengguna, user management, ini berhubungan dengan aspek keamanan akses. Kemudian dia berkaitan bukan hanya dengan ERP saja, tapi juga dengan supply chain management dan customer relationship. Kemudian inbox. Inbox ini merupakan fitur komunikasi yang memungkinkan adanya komunikasi antara penyedia layanan dan pembeli layanan. Penyedia barang dan pembeli barang tadi. Nah, di sini fitur ini memungkinkan adanya komunikasi, kolaborasi, dan sebagainya. Dan di sini kami juga menambahkan di dalam website yang kami bangun itu ada fitur yang namanya bukan hanya inbox, tapi kritik dan saran terhadap produk kami, kemudian bagaimana kinerja yang dilakukan oleh para pegawai kami misalnya, atau berkaitan dengan bagaimana pelayanan kami. Ini sosial media kami, bisa menghubungi kami di
akun Instagram Madu Alekot, akun Facebook Madu Alekot, kemudian via WA WhatsApp juga ada, kemudian pemesanan informasi di email pun tersedia. Oke, selanjutnya saya akan melakukan demo terkait dengan website yang sudah kami bangun. Oke teman-teman, jadi ini merupakan halaman indeks dari website kami. Halaman indeks ini yang kemudian bisa diakses oleh semua orang ya kawan-kawan. Jadi di dalam halaman indeks ini menjelaskan banyak hal di dalamnya, mulai dari tentang Madu Alekot yang seperti saya jelaskan. Jadi Madu Alekot ini merupakan produk usaha kecil menengah UMKM yang diinisiasi oleh para mahasiswa yang bertujuan untuk membranding madu-madu dari Kota Lengkuang. Kemudian untuk lokasi tempat stok madu atau gudang madu sendiri, pusatnya ada di Nulbaki di Jalan Timur Raya, dengan informasi yang bisa diakses di Facebook dan sebagainya. Kemudian pemesanan layanan madu bisa dilakukan secara online dari rumah. Pembayaran juga bisa melakukan dari e-money atau transfer antar bank. Kemudian pemesanan pun dapat dilakukan dengan mudah. Jadi ini merupakan produk-produk reseller kami. Jadi ada barang produk di sini ya, mulai dari madu kayu hitam, madu batu putih dan sebagainya. Kemudian kita lihat di katalog produk di sini, ya. Ini merupakan produk-produk yang saat ini sudah dipunyai oleh Madu Alekot ya. Jadi mulai dari madu kayu hitam. Ini madu kayu hitam dengan harga 100.000, madu batu gunung harganya 150.000, madu kayu putih 80.000, dan madu kayu kuning harganya 150.000 sebenarnya, tapi jadi kami tulisnya 100.000. Kemudian setelah form dari katalog produk, kita lanjut ke form beli sekarang. Jadi di form beli sekarang ini merupakan membooking Madu Alekot sendiri. Jadi mulai dari menginputkan nama, misalnya nama saya Alphonse, boleh saya inputkan coba di sini. Tanggalnya dimulai tanggal hari ini, tanggal 18. Kemudian pemesanan apa? Misalnya madu kayu putih. Kemudian jumlah pemesanannya berapa? Pemesanannya 1. Tambah menu sekarang. Oke. Setelah itu akan muncul pesan seperti ini. Terima kasih Alphonse telah melakukan pemesanan Alekot. Silakan melakukan screenshot kode dan simpan bukti pembayarannya. Jadi ini bisa dilakukan pembayaran melalui GoPay maupun OVO. Setelah itu DP bisa mulai dari 40.000. Bisa dibayar setelah produk sampai. Jadi ya, dari ini kita bisa melakukan fitur yang berikut ini, cek pembayaran. Jadi kita copy invoice-nya. Oke, kita pilih cek pembayaran, kita pastikan invoice tadi, kita cek. Nah ternyata ini invoice-nya sudah muncul, ada pemesanan di sana, tetapi belum ada upload untuk gambar. Jadi kita bisa upload gambar. Upload gambar ini berkaitan dengan struk pembayaran yang akan kita bayar dengan DP-nya tadi itu. Nah ini merupakan bagian-bagian yang memudahkan komunikasi antar pelanggan tadi. Dibicara sampai tahapan customer relationship, karena di sini ada fitur beli yang sangat mudah, kemudian customer juga bisa mengecek pembayaran dengan mudah. Kemudian ada lagi fitur yang memungkinkan adanya kritik dan saran terhadap produk kami. Jadi misalnya IAS ingin melakukan kritik madu terlalu cair misalnya. Kemudian IAS bisa masukkan nomornya. Nah, IAS kemudian melakukan kritik dan saran. Nah, ini sukses untuk mengirimkan kritik dan saran. Jadi ada komunikasi di dalamnya. Setelah itu di fungsi katalog produk ini sendiri juga memungkinkan untuk adanya ERP tadi, kemudian CRM juga. Kenapa demikian? Karena ini yang kemudian menghubungkan, bukan hanya menghubungkan antar customer dengan penjual atau penyedia barang, tetapi juga memberikan feedback bagi penjual untuk melihat bagaimana
produk-produk yang lebih dominan laku dan bagaimana perencanaan ke depan terkait dengan produk-produk yang akan dijual. Jadi ini merupakan halaman indeks atau halaman awal dari Madu Alekot. Sekarang kita beralih ke halaman admin Madu Alekot. Kita masuk. Oke, kita log out dulu. Kita masukkan ya. Masukkan untuk admin, itu kemudian oke, kita login, masuk seperti ini. Kemudian ini tercatat transaksi bulan ini berapa nih? 340.000. Pemasukan hari ini belum ada, kemudian transaksi hari ini ada 2 transaksi yang ada, tapi belum ada pembayaran, makanya tentang transaksi. Kemudian transaksi bulan ini ada 3. Jadi di sini terdapat grafik nih, kita bisa melihat pendapatan yang terjadi. Ya, misalnya bulan Desember ini naik sampai transaksinya sampai 340.000. Jadi kita bisa melihat secara berkala. Kemudian kenapa bulan Juli, Agustus, September yang tadi dicatat itu belum masuk, karena sistem yang kami bangun ini baru mulai operasi di bulan Desember. Kemudian stok madu di sini ini yang kemudian muncul di halaman indeks tadi ini. Mulai dari madu alekot batu gunung, madu alekot kayu hitam, madu alekot kayu kuning, madu alekot kayu putih. Kemudian data penjualan. Nah, ini yang kemudian penjual bisa melihat pemesanan-pemesanan yang terdapat, pemesanan-pemesanan yang dilakukan oleh orang-orang yang ingin membeli madu alekot. Jadi sini tadi terdapat di tanggal 19 nih ada pemesanan madu alekot, produk madu alekot bisa melihat detail sini. Madu alekot kayu hitam dengan jumlahnya 1, totalnya 10.000. Tapi belum ada pembayaran, belum ada DP. Kemudian ada juga nih di tanggal yang kemarin 80.000 dari orang Alfon juga, tapi belum membayar DP. Detailnya bisa dilihat. Jadi ini bukan hanya bicara soal fitur bukan bicara soal fitur customer atau CRM tadi, customer relationship tadi, tapi bicara sampai pada tahapan ERP, enterprise process planning. Jadi dari hasil inilah yang kemudian kami bisa menganalisis bagaimana pasar itu menerima produk kami. Jadi di sini bisa dapat dilihat bahwa paling banyak nih pemesanan dari 3 ini adalah madu kayu putih dan madu kayu hitam. Sedangkan 2 madu tadi kurang diminati. Jadi ini bisa menjadi pertimbangan kami ke depannya. Kemudian kami juga bisa melihat pemesanan-pemesanan ini memudahkan, mendekatkan kami dengan pelanggan. Kemudian bisa mencetak nota. Nota di sini belum bisa dicetak. Belum bisa dicetak karena belum, sebenarnya sudah dicetak tapi statusnya belum lunas. Oke, kita lanjut kritik dan saran. Data penjualan tadi sudah. Kita masuk ke kritik dan saran. Kritik saran ini bicara sampai tahapan customer relationship. Di sini nih ada pemesanan tadi, ada kritik dan saran dari IAS. Jadi kita bisa lihat detail dari madunya terlalu cair. Jadi ini kemudian bisa membantu kita bukan hanya bicara soal tahapan CRM saja, tetapi bicara sampai ERP, kemudian SCM, supply chain management ke depannya seperti apa, baru yang kita supply nanti harusnya ambil dari mana-mana yang tidak cair, kemudian keasliannya terjamin. Kemudian profil, ini menjelaskan profil tadi, kemudian alamat, kemudian telepon, media sosial kami, kemudian metode pembayaran di sini hanya ada 2 metode, GoPay dan OVO. Kemudian ini bisa melakukan editing terhadap jenis usaha kami seperti biasa, ini halaman admin. Kemudian metode pembayaran juga bisa ditambahkan di sini. Misalnya ke depannya sudah ada akun, misalnya ada metode pembayaran berupa bank misalnya, kan hari ini kan untuk model kan masih e-wallet ya, masih GoPay dan OVO. Ke depannya mungkin ada transfer bank, bisa ditambahkan di sini. Jadi tinggal ditambahkan saja. Kemudian kelola pegawai,
Di sini nih bisa untuk menambahkan pegawai untuk kemudian bisa masuk ke sini untuk melihat terlibat penuh dalam pengembangan aplikasi ini. Kemudian ya pemilihan pegawai teladan ini masih dalam tahapan pengembangan yang kedepannya kita dapat mau untuk ada pengembangan sehingga proses bisnis yang berjalan ini benar-benar menerapkan prinsip-prinsip dari ERP, CRM maupun SCM tadi. Jadi mungkin sekian presentasi dari saya terkait dengan aplikasi yang kami buat atau website yang kami buat, yaitu website untuk website e-bisnis untuk produk kami Madu Alekot, madu yang kami ambil dari Amfuang. Sebelum saya tutup, saya ucapkan terima kasih untuk dosen pengampu kami, Ibu Erna Dumatudis, yang telah membimbing kami selama 1 semester dalam mata kuliah ini. Saya memohon maaf mungkin dalam penjelasan saya tadi ada kata-kata yang salah, kurang berkenan, saya minta maaf. Kemudian usulan dan saran, kritikan yang membangun sangat diperlukan untuk kedepannya kami dapat membangun website yang lebih baik lagi. Kemudian terima kasih juga untuk semua kawan-kawan dari kelompok kami yang sudah terlibat dalam pembuatan website, mulai dari pencatatan ide, kemudian dan sebagainya, sehingga berhasil. Kami juga memohon maaf mungkin dalam website yang kami bangun ini masih terdapat beberapa kekurangan, tapi dalam kedepannya kami berusaha untuk terus mengembangkannya. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa.